Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Aprilianto dari kelas 11 MIPA 2. Kabar yang tidak mengenakan itu akhirnya tiba. Virus baru kini telah masuk di Indonesia. Sayang sekali kita tidak siap menerima, kepanikan malah dengan cepat merajalela. Virus tersebut adalah virus corona atau yang biasa dikenal COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Gejala virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi corona COVID-19 seperti yang saya sebutkan. Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Orang yang dicurigai terinfeksi virus corona harus segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan yang lebih tepat. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. 2. Memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu 1. Menghindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer atau yang biasa disebut antiseptik yang biasa ada di rumah sakit terdekat yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya atau bisa ditambahkan dengan antiseptik. Keenam, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi, karena daging yang kurang matang memiliki virus atau memiliki penyakit yang hampir sama dengan COVID-19. Ketujuh, tutup mata dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah agar tidak mengenai seseorang. Yang selanjutnya, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek, karena kita juga akan tertular jika berdekatan dengan mereka.
Yang selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, karena kebersihan itu bisa sedikit mencegah virus corona. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu sesegera mungkin periksakan diri ke dokter rumah sakit, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Lalu, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Dan yang selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk kita, karena itu berpotensi penyebaran virus. Yang selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang lain tanpa masker atau apapun. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain, karena itu sangat berpotensi. Pakai masker atau sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang gejala pencegahan dan fakta tentang virus corona, silakan bisa kalian lihat di acara TV akhir-akhir ini. Dan kita sebagai warga Indonesia harusnya tidak perlu cemas, karena virus corona sebenarnya bisa diobati, dan virus corona sebenarnya juga dapat mati dengan sendirinya, asalkan kita bisa menjaga sistem kekebalan tubuh kita dan kebersihan lingkungan kita. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.